Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putra dari Prodi Pendidikan Khusus. Di sini saya akan menjelaskan kerja saya, yaitu tentang ekosistem alam. Mari kita belajar bersama. Karakteristik utama ekosistem alam yaitu organisasi hidup biotik, yaitu melibatkan semua bentuk kehidupan ekosistem seperti tumbuhan, hewan, bakteri, dan juga fungsi. Kemudian di sini ada faktor lingkungan yang non hidup, yaitu melibatkan unsur-unsur non hidup seperti air, tanah, cahaya matahari, dan juga iklim yang mempengaruhi kehidupan organisme di dalam ekosistem. Kemudian ada siklus energi dan nutrisi, terjadi perpindahan energi dari nutrisi melalui rantai makanan, dan juga siklus biogeokimia yang memastikan adanya keseimbangan dan juga ekosistem. Kemudian ada interaksi antar organisme, yaitu berbagai bentuk interaksi antara organisme seperti hubungan simbiotik, persaingan, dan juga predasi memainkan peran penting dalam dinamika ekosistem. Kemudian ada keseimbangan ekosistem, yaitu ekosistem alam cenderung menuju keseimbangan dinamis, di mana populasi organisme ini dan faktor lingkungan berfluktuasi tetap dalam batasan-batasan yang tertentu. Karakteristik utama ekosistem alam yaitu organisasi hidup biotik, yaitu melibatkan semua bentuk kehidupan ekosistem seperti tumbuhan, hewan, bakteri, dan juga fungsi. Kemudian di sini ada faktor lingkungan yang non hidup, yaitu melibatkan unsur-unsur non hidup seperti air, tanah, cahaya matahari, dan juga iklim yang mempengaruhi kehidupan organisme di dalam ekosistem. Kemudian ada siklus energi dan nutrisi, terjadi perpindahan energi dari nutrisi melalui rantai makanan, dan juga siklus biogeokimia yang memastikan adanya keseimbangan dan juga ekosistem. Kemudian ada interaksi antar organisme, yaitu berbagai bentuk interaksi antara organisme seperti hubungan simbiotik, persaingan, dan juga predasi memainkan peran penting dalam dinamika ekosistem. Kemudian ada keseimbangan ekosistem, yaitu ekosistem alam cenderung menuju keseimbangan dinamis, di mana populasi organisme ini dan faktor lingkungan berfluktuasi tetap dalam batasan-batasan yang tertentu. Di sini ada salah satu contoh ekosistem yang saling berkegantungan. Kemudian di sini ada beberapa ekosistem alam yang perlu dijaga, yaitu pertama ada ekosistem padang rumput sabana. Di sabana ini terhidup ada mamalia besar seperti kuda, rusa, walabi, dan lain-lainnya. Curah hujan di padang rumput sabana yang cenderung rendah hanya berkisaran 25 hingga 50 cm per tahun tumbuhnya padang rumput di sabana. Dengan curah hujan yang sangat sedikit pun dan tidak teratur membuat hanya sedikit pohon yang mampu hidup di padang rumput sabana. Kemudian rata-rata tanaman yang hidup di padang rumput sabana adalah pohon-pohon yang berjenis pendek. Selain itu, akibat hujan yang tidak merata membuat sebagian rumput di padang rumput sabana ada yang subur dan ada yang tidak subur. Di bawah ini juga ada beberapa ekosistem yang perlu dijaga, yaitu ada ekosistem hutan bakau, di mana ekosistem hutan bakau ini terdapat di wilayah pantai dan didominasi oleh tanaman bakau yang hidup di air payau dekat pantai. Ekosistem hutan bakau ini menjadi tempat tinggal dan berlindungnya ikan, hewan pantai, hewan laut, dan juga burung-burung. Hutan bakau pun banyak dijumpai di pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan juga pantai selatan Papua. Kemudian ada ekosistem hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis ini berupa hutan belantara yang lebat dan kaya akan keanekaragamannya hayati. Hutan hujan tropis ini banyak dijumpai di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Jenis tanaman yang bisa dijumpai di ekosistem hutan ini yang bersifat autogren atau memiliki jenis-jenis yang keanekaragamannya. Kemudian di sini juga ada ekosistem laut yang merupakan garis di antara pantai di Indonesia yang begitu panjang, membutuhkan perhatian khusus demi keberlangsungan ekosistem laut di pantai. Presiden Jokowi pun telah mendatangi peraturan Presiden Papres nomor 85 tahun 2016
tentang perikanan dan juga ketahanan pangan atau disebut dengan Komite Nasional CTI atau CTF Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk mengatasi ancaman pada ekosistem laut, pesisir, dan juga pulau-pulau kecil dalam wilayah segitiga karang dunia melalui percepatan dan tindakan kolaboratif dengan pertimbangan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam lingkup negara-negara di kawasan segitiga karang dunia. Kemudian di sini juga ada tujuan dan manfaat kita belajar ekosistem alam, yaitu dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan ekosistem, kemudian manusia dapat menjaga keberlangsungannya, dan juga apa yang dimaksud dengan ekosistem ini merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik dan tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Ekosistem ini menyediakan berbagai sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti air, udara yang bersih, tanah yang subur, dan juga hasil bumi dan bahan bakar fosil. Tanpa adanya ekosistem yang sehat, manusia pun tidak akan bertahan hidup dengan lama. Apakah kalian sudah mengetahui tentang ekosistem alam? Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Selanjutnya di sini coba sebutkan apa saja ekosistem alam itu. Di sini saya akan membuat soal, jadi teman-teman harap dijawab ya di slide berikutnya. Di sini saya membuat soal, coba tebak mana yang termasuk ekosistem alam. Jadi teman-teman nanti bisa jawab ya mana yang termasuk ekosistem alam. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.